Selamat datang di channel review buku bagus. Di sini kita akan membahas buku-buku bagus yang sudah menginspirasi jutaan orang di dunia. Buku-buku dari luar negeri dan dalam negeri akan kami bahas satu persatu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya sobat agar channel ini bisa berkembang. Kita akan membahas buku berjudul The Alchemist. Pengarang Paulo Coelho. Novel berjudul The Alchemist, Sang Alkemis, salah satu buku yang berhasil menduduki bestseller dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1988. Alur cerita novel karya Paulo Coelho ini mampu mengubah konsep tentang bagaimana cara memaknai kehidupan bagi para pembacanya. Penuturan ceritanya mengalir dengan alami, mengilustrasikan sebuah negeri indah Mediterania dan eksotisnya gurun di tanah Arab, kemudian dijadikan satu kisah cerita penuh nasihat yang dipaparkan dengan mudah dicerna. Novel Alkemis ini menyajikan berbagai nasihat mengenai kebenaran, yakni keberanian mengejar impian dan cita-cita dengan segala risiko yang dihadapi. Novel ini sangat sederhana dan ringan untuk dibaca dengan alur konflik dan persoalan yang tidak disajikan secara rumit, tetapi memiliki bagian yang tentu berbobot dan berkualitas. Novel ini dimulai dengan menceritakan suka dan duka seorang anak bernama Santiago. Ia seorang anak gembala di Andalusia yang mencari sebuah harta karun. Santiago mempunyai mimpi. Dia bertemu seorang peramal yang mengatakan bahwa dirinya akan menemukan harta karun yang tidak ada habisnya apabila dipakai sebanyak 7 turunan sekalipun. Peramal itu memberikan sebuah petunjuk dan jika Santiago berhasil mendapat harta karun, dia harus membaginya dengan sang peramal. Santiago akhirnya memutuskan menjual semua hewan gembalanya agar memiliki uang dapat pergi ke sebuah bukit yang ada di dalam mimpinya itu. Di perjalanan, dia bertemu dengan orang tua bernama Melchizedek. Orang tua tersebut menceritakan sebuah legenda pribadi atau mimpi dan harapannya. Melchizedek mengatakan jika seseorang menginginkan atau mengharapkan sesuatu, alam semesta akan bersatu untuk meraih apa yang diimpikannya. Melchizedek memberikan 2 buah batu penolong untuk membaca tanda. Batu itu bernama Urim dan Tumim. Di perjalanan, Santiago membaca beberapa tanda kehidupan, seperti halnya yang dijelaskan oleh orang tua tersebut. Orang tua memberikan sebuah pesan, jangan pernah berhenti untuk meraih mimpi dan ikutilah pertanda yang ada. Sejak saat itu dimulailah perjalanan Santiago dengan semangat dan rasa sukacita. Dia akhirnya bertemu dengan seorang pemilik teh yang hampir gulung tikar karena sepi pengunjung. Pemilik teh memberikan minuman di dalam gelas biasa, tapi Santiago dengan segala kemampuannya membaca kondisi alam dan meminta pemilik warung itu untuk membuatkan teh di dalam gelas kristal. Santiago kembali mengingat mimpinya untuk mencari harta karun. Dia akhirnya bekerja di toko itu untuk mengumpulkan uang untuk melanjutkan perjalanannya. Santiago melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan pria asal Inggris yang sudah bertahun-tahun mencari sang alkemis, batu filsuf, dan obat hidup. Ada orang yang mengatakan bahwa alkemis yang ternama berada di Arab, tepatnya di Oasis Al-Fayum.
Di lain waktu, Santiago bertemu dengan seorang gadis gurun bernama Fatima. Ia pun jatuh cinta padanya. Santiago dengan keberaniannya menyatakan cinta pada gadis gurun itu. Fatima pun mengatakan, seorang dicintai sebab ia dicintai, tidak perlu ada suatu alasan untuk mencintai. Dalam hal ini, sebuah cerminan mendalam yang ada di novel ini. Di fase gurun berlatarkan perang antar suku, Santiago bertemu dengan penunggang kuda. Ia adalah sang alkemis, sebuah pertemuan yang sangat menentukan. Keduanya ikut serta dalam beberapa dialog menarik. Sang alkemis menjelaskan, dalam memahami jiwa buana yaitu jiwa meraih cita-cita, diperlukan orang yang memiliki keberanian tinggi. Untuk bisa menggapai dan mewujudkan sebuah mimpi memang tidak mudah dan akan menakutkan. Bisa dikatakan kita akan kehilangan semua yang sudah diperoleh. Akan tetapi, menurut sang alkemis, hanya ada satu hal yang membuat mimpi bisa gagal digapai, yaitu perasaan takut akan kegagalan. Kemudian, Santiago bertemu para perompak saat hampir mendapati harta karun. Ia ditangkap perompak dan harus menyerahkan semua harta harusnya. Ia tetap memegang teguh pada keyakinannya apabila dengan menyatukan kekuatan alam, energi positif yang ada dalam dirinya akan keluar dengan sendirinya. Santiago diminta oleh perompak untuk mampu mengubah tubuhnya menjadi angin. Jelaslah ia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ia pun kembali mengingat akan perkataan dari kakek tua itu bahwa segala kemampuan yang dimiliki seseorang bisa dikeluarkan jika orang tersebut dapat mengendalikan dirinya. Apakah Santiago mampu memenuhi desakan dari para perompak itu? Apakah dia mampu mengendalikan dirinya? Karakter yang mendominasi dalam cerita ini ialah tokoh protagonisnya, yaitu Santiago. Perjalanan mulai dari padang rumput di Spanyol hingga ke gurun Sahara dan Giza, telah membuat dirinya bertemu dengan banyak tokoh mengagumkan. Mereka mempunyai kisah dan perjalanan hidup yang menarik dan menakjubkan untuk diikuti serta ditilik lebih jauh. Santiago digambarkan sebagai anak muda yang cukup pintar dan karakter karena mempunyai rasa peka akan naluri manusia dan beberapa suara yang tak terdengar yang disampaikan melalui alam di sekitarnya. Dalam buku Alkemis ini Coelho tetap konsisten dengan membangun karakter dalam sosok Santiago. Coelho menciptakan sosok Santiago sebagai anak muda yang ideal dari keluarga miskin, tetapi memiliki jiwa besar, memiliki mimpi tinggi, tidak egois, dan memiliki keinginan keras dalam menggapai impiannya. Ia juga memiliki kepekaan dan kelembutan hati dalam mengejar impiannya, mempunyai sikap pejuang yang tangguh dan pantang menyerah untuk menggapai sesuatu. Hebatnya, sosok Santiago diilustrasikan sebagai sosok yang mampu menepati perkataannya dan bertanggung jawab akan cintanya. Keunggulan novel Sang Alkemis. Satu cerita disajikan secara menarik. Dua bahasa yang digunakan sangat sederhana, mudah dipahami oleh pembaca. Tiga, mampu membuat pembaca menjadi termotivasi dan yakin akan impiannya, berjuang untuk meraih segala sesuatu yang hendak diinginkan dan teguh pada pendirian. 4. Ceritanya bukan hanya pencarian sebuah jati diri dan mencari perwujudan mimpi, melainkan ada pula beberapa unsur kimia dan kejiwaan.
5. Alur cerita yang tidak mudah ditebak membuat para pembaca tidak jenuh untuk terus membaca halaman demi halaman. Kritikan dan kelemahan novel Sang Alkemis. 1. Pengilustrasian beberapa tokoh yang kurang mendetail. 2. Tidak disisipkan sebuah gambar atau ilustrasi guna mewakilkan sebuah cerita. 3. Akhir cerita di novel ini terbilang menggantung sehingga membuat pembaca menaruh kesan bingung. 4. Kurang penjelasan akan kisah dari tokoh utama setelah keberhasilannya dalam mendapati apa yang diincarnya selama ini. Pesan moral dalam novel Sang Alkemis. 1. Setiap orang harus memiliki keberanian untuk mewujudkan impian. 2. Miliki kekuatan hati untuk bisa mewujudkan panggilan hidup terlepas dari status sosial dalam masyarakat. 3. Sebuah perubahan akan selalu hadir. Perubahan terjadi agar kita mampu berkembang ke arah yang lebih menjanjikan dan menjadi semakin matang, baik itu secara rohani maupun jasmani, dan siapa yang mampu bertahan hingga di garis finish akan memperoleh upahnya. 4. Untuk meraih mimpi kadang kita harus rela meninggalkan kondisi nyaman yang ada saat ini. Tentulah menjadi pilihan yang sangat sulit, tetapi suara dalam pikiran sehat kita yang mampu memberikan penjelasan bahwa ada sebuah harga yang harus dibayar untuk itu. 5. Kita semua berbeda, tetapi tetap satu. Santiago dilahirkan dan dibesarkan secara Katolik, jatuh cinta pada seorang perempuan gurun beragama Muslim, Fatimah. Keduanya tidak lagi memerlukan serangkaian kata sebuah bahasa manusia untuk mendeskripsikan semuanya. Mereka hanyalah perlu untuk saling menatap, kemudian merasakan apa yang ada di dalam benaknya masing-masing. Inilah yang disinggung pada novel ini sebagai bahasa universal, yaitu bahasa tanpa gramatik yang dapat menjabarkan berbagai perasaan yang tidak mampu dijelaskan menggunakan sebuah kata. Kekuatan bahasa itulah bisa menembus hati terdalam dan melepaskan berbagai batas geografi, suku bangsa dan identitas perbedaan warna kulit. Tidak terasa satu buku sudah kita review bersama-sama. Terima kasih ya bagi kamu yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya sobat, dan juga share ke temanmu yang lain. Salam Indonesia membaca.